Puluhan pesawat tanker Amerika Serikat terlihat di Bandara Ben Gurion, Israel. Kehadiran pesawat-pesawat pengisi bahan bakar ini dikerahkan ke Israel sebagai bagian dari dukungan logistik operasi militer jarak jauh di kawasan Timur Tengah. Sekitar 40-50 pesawat pengisi bahan bakar milik Amerika Serikat terlihat memenuhi Bandara Ben Gurion. Pengerahan besar-besaran ini melonjak signifikan sejak ketegangan antara Amerika Serikat kian memanas. Amerika Serikat disebut akan mempertahankan armada pengisian bahan bakar di Israel hingga akhir tahun 2027. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan logistik dan operasional militer yang strategis. Kemunculan pesawat-pesawat Amerika ini mengakibatkan alih fungsi bandara komersial sipil menjadi pangkalan militer. Hal ini sempat mendapat protes dari pejabat Israel karena mengganggu kelancaran penerbangan komersial. Berdasarkan informasi terbaru, Global Convoy Indonesia mengungkapkan seluruh delegasi Global Sumut Flotilla segera dibebaskan termasuk aktivis Indonesia. Seluruh aktivis Global Sumut Flotilla Coalition yang sebelumnya ditahan di penjara Keziot telah dibebaskan. Hal ini disampaikan GPCI berdasarkan informasi dari tim hukum adalah dan sumber diplomatik internasional. Saat ini para aktivis dan 9 delegasi Indonesia yang turut ditahan Israel akan segera dipulangkan dari Israel. GPCI menyampaikan tim hukum adalah akan terus melakukan pemantauan ketat untuk memastikan seluruh aktivis termasuk WNI dapat keluar dengan aman. Bahwasanya baru saja kami menerima daftar nama dari Israel yang diberikan kepada tim pengacara di sana, dan di dalamnya 9 WNI tertera di sana. Tapi kemudian yang perlu kita tunggu adalah manifest dari pesawat. Apakah kesembilannya masuk ke dalam pesawat, dan untuk itu tunggu 2-3 jam lagi, insya Allah kami akan update kembali. Jadi alhamdulillah 9 WNI saat ini ada dalam daftar yang dibebaskan dari penculikan, dan jika mereka sampai ke Istanbul, yang pertama akan kami lakukan adalah mengambil kesaksian mereka atas penyiksaan yang dilakukan oleh penjajah Israel. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta semua aktivis Global Sumut Flotilla dilepaskan sebagai cara atau dengan cara dideportasi sesegera mungkin. Hal ini menyusul tindakan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir terhadap para aktivis yang ditahan. Sejumlah aktivis mengalami kekerasan fisik, psikologis hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel. Kehadiran Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir di Pelabuhan Asdod memicu kemarahan dan respon negatif dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Terbaru, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam unggahan di X meminta semua aktivis Global Sumut Flotilla dilepaskan dengan cara dideportasi sesegera mungkin. עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך נראים עכשיו, תסתכלי. Kebijakan penahanan aktivis kemanusiaan Gaza oleh otoritas Israel memicu gelombang kecaman internasional yang meluas. Aksi tak manusiawi terhadap para relawan Global Sumut Flotilla tidak hanya memantik kemarahan dunia, tetapi juga memperlebar keretakan politik di dalam internal pemerintahan Israel. Amerika Serikat memperketat blokade di Selat Hormuz dan menghentikan aliran perdagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut 37 kapal dagang telah dialihkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 37 kapal komersial menuju Iran. Hal ini dilakukan dalam upaya menegakkan blokade terhadap pelayanan menuju dan dari pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz.
Amerika Serikat tetap mempertahankan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju atau keluar pelabuhan Iran melalui jalur strategis tersebut. Gangguan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak, bahan bakar, dan gas global. The stock market is higher now than it was before I started the Iran situation. And on the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. There's so much oil. We have 1,600 ships in the Strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. So we'll have to see. But the military has been unbelievable. The blockade has been infallible. Not one ship has gotten through the blockade. 37 have tried. They all wish they didn't. Trump juga menegaskan tekadnya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Ia memberi tambahan waktu bagi Iran menyepakati perjanjian damai baru dan menegaskan Amerika Serikat siap melancarkan serangan lanjutan jika negosiasi gagal mencapai hasil. Menurut Trump, situasi saat ini berbeda di titik yang sangat rawan dan dapat berubah cepat sewaktu-waktu. Sementara itu pemirsa, Iran mengeluarkan video serangan ke kapal tanker di Selat Hormuz. Iran beralasan kapal tanker tersebut memaksa untuk lewati Selat Hormuz tanpa membayar tarif yang ditetapkan. Video penyerangan dikeluarkan oleh Garda Revolusi Iran kemarin. Kapal tanker yang belum diketahui pemiliknya ini menjadi target serangan drone bunuh diri Iran. Militer Iran beralasan penyerangan terpaksa dilakukan karena kapal tanker mencoba melintas secara ilegal tanpa bayar tarif ganti rugi perang yang telah ditetapkan. Iran sendiri menetapkan biaya melintas untuk kapal tanker minyak raksasa mencapai 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di Teluk Oman akibat blokade di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman. Kondisi ini menyusul blokade regional dan kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Iran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat telah menunda serangan militer terhadap Iran. Adapun Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika jika blokade laut oleh Amerika tidak diakhiri.